Halo semuanya, di video kali ini saya tidak akan membahas anime dulu, tapi gue akan membahas sebuah game yang berjudul Honkai Star Rail. Kalian tahu kan kalau gue ini adalah salah satu player yang main HSR dari awal rilis. Kalian bisa lihat aja UID gue, ini termasuk UID paling sepuh di HSR. Dan bisa dibilang sampai sekarang pun gue masih rajin main HSR. Kalian bisa lihat kalau di akun gue ini, gue mengkoleksi beberapa karakter-karakter dan udah banyak banget karakter bintang 5 limited yang sudah gue dapetin. Entah kenapa gue bisa suka banget sama HSR, dan memang ternyata HSR itu adalah game turn based yang sangat-sangat seru. Kelebihannya lagi, kita bisa main HSR dimanapun, di PS5, PC, ataupun mobile. Karena itulah, tidak usah diragukan kalau HSR ini menjadi game terbaik di TGA, game terbaik untuk Google Play Store, dan game terbaik untuk App Store pada tahun 2023. Untuk cerita Honkai Star Rail itu sendiri termasuk yang seru banget, dimana di versi sekarang ini kita lagi ada di sebuah tempat yang bernama Amphoreus, dunia yang terinspirasi dari peradaban Mediterania. Dunia Amphoreus ini juga dilindungi oleh entitas yang bernama Titan. Namun sayangnya ada kejadian yang membuat para Titan ini berubah menjadi gila karena sebuah pengaruh dari gelombang hitam yang pernah menyerang Amphoreus. Dan kini planet bernama Amphoreus ini sedang diambang kehancuran. Di versi 3.4 ini kita sudah mencapai cerita di mana karakter-karakter dari Amphoreus berhasil mengumpulkan semua api suci dan menjalankan siklus pertama setelah perjalanan mereka ke Omphalos. Ya, itu hanya sekedar sedikit penjelasan tentang cerita HSR saja. Tapi ada yang paling membuat gua tertarik banget, atau bisa dibilang ini adalah hal yang paling spesial di HSR versi 3.4 ini, yaitu Honkai Star Rail akan berkolaborasi dengan anime yang pasti kalian kenal, yaitu Fate or Stay Night. Di kolaborasi ini yang akan rilis pada 11 Juli, kalian akan mendapatkan karakter bintang 5 limited gratis, yaitu Archer, hanya dengan bermodal login in-game saja. Secara cuma-cuma coy. Sangat baik hati banget kan game ini. Sedangkan nanti bakal ada satu karakter lagi dari kolaborasi Fate ini, yaitu Saber. Saber ini akan menjadi karakter bertipe Wind yang memiliki Pet Destruction. Kemampuannya sangat sederhana. Bahkan menurut gua, kalian yang baru mencoba HSR tidak akan merasa kesusahan sama sekali, karena skillnya sangat friendly banget digunakan oleh para pemain baru. Jadi ini bisa dibilang menjadi solusi yang jenius banget. Karena buat para fans Fate yang baru mulai mencoba HSR, gak bakal kesusahan ketika memakai karakter seperti Saber ini, karena gameplaynya yang sangat sederhana. Oh iya, kalian harus tahu juga kalau desain dari karakter Saber ini yang ada di HSR itu langsung dari author Fate-nya itu sendiri, yaitu Takashi Takeuchi. Dan itu juga lah yang menjadi alasan kenapa ultimate dari karakter Saber ini sangat ikonik, dibikin persis dengan versi animenya. Lu bisa lihatlah perbandingan dua ini, mirip banget kan? Sumpah, gua merasa seperti mimpi ngelihat Saber dan Archer masuk ke game Honkai Star Rail. Terutama mereka berdua kan menjadi karakter paling ikonik sepanjang series Fate. Nah, pasti kalian kepo kan, seperti apa sih gameplay dari karakter Saber di Honkai Star Rail? Seperti yang gua bilang tadi ya, Saber ini adalah karakter DPS yang serbaguna banget, yang bisa dipakai sama para player veteran ataupun para player baru. Mekanismenya pun gampang banget. Skillnya bisa menghasilkan tebasan angin ke musuh bertubi-tubi dengan mengkonsumsi satu skill point. Dan ultinya nih yang paling menarik, Saber akan memanggil kekuatan Excalibur. Adegannya dibikin semirip-miripnya dengan versi dari anime aslinya. Oh ya, jangan salah, menariknya HSR dan Fate ini juga berkolaborasi dalam cerita di eventnya, dimana nanti di salah satu planet di HSR yang bernama Penacony, Saber atau Altria Pendragon ini akan dipanggil oleh Trailblazer untuk menghadapi konflik dalam perang cawan suci yang ada di Penacony. Nah, di sini gua udah dapetin karakter Sabernya, dan lu bisa lihat total dari gua gacha itu udah 170 kali. Sisa 30 kali lagi gua bakalan dapetin Lycon dari karakter si Archer. Nah, dalam 170 kali gacha itu, gue udah dapet dua karakter ya sebenarnya, yaitu si Painon dan juga Saber. Tapi kita mau fokus ke karakter Saber dulu. Ini adalah build karakter Saber gua dengan crit rate 66%. Nanti kan bakal gua barengin sama Sunday, dan Sunday bisa ngebuff 20% crit rate. Jadi total crit rate yang bisa gua dapetin itu bisa sampai 86%. Dan menurut gua itu udah ideal untuk karakter seperti Saber ini. Crit damage 191 dan speed 126. BTW speed Saber dan Sunday itu sudah gua cocokin ya, yang dimana Sunday bakal lebih lambat 2 poin daripada si Saber, biar nanti pas urutan nyerang itu si Saber bisa lebih dulu daripada si Sunday. Oke, di sini gue pengen nyobain karakter Saber. Gimana sih cara main karakter Saber? Sebenarnya karakter gampang dan nggak perlu gue tutorialin, pasti kalian udah maksud dah. Pertama kita skill semua karakter dulu. Sunday skill, dan terakhir harus si Saber sampai kita nyerang ada logo weakness win.
Skill lagi si Saber. Gitu aja terus. Sebenarnya kita pakai auto juga nggak begitu masalah karena autonya juga bakal nargetin pasti yang sesuai gitu. Skill lagi. Kita ulti dulu si Sandy biar dapat buff. Skill lagi. Dan ini nih damage paling gede dari karakter Saber. Ultimate-nya 799.000 coy. Gak masuk akal di karakter. Seperti biasa kita ulang lagi. BTW ini damage-nya si Saber area ya. Jadi kalau misal ada 3-4 musuh semuanya bakal kena rata coy. Lagi skill lagi. Kita pakai aja semua skill karakter. Skill 88.000 hanya skill doang. Skill lagi. Pokoknya kalau udah di titik ini, kalau dia bakal dapat extra turn lah istilahnya. Kalau kalian lihat di botol energinya itu kan udah mulai keisi tuh. Walaupun yang warna hijau itu masih setengah, tapi yang warna putih itu udah penuh. Kalau kita skill itu bakal langsung penuh. Nah, disitulah keunikan dari karakter Saber ini. Kalau udah seperti itu, ya tinggal kita ulti. Biar 500.000 coy. Nah, sekarang giliran gua menjelaskan tentang karakter Archer atau si penembak legendaris. Berbeda dengan Saber, Archer ini adalah karakter bertipe kuantum yang memiliki pet hunt. Posisi terbaik dia di tim adalah sebagai satu-satunya DPS, di mana dia akan mengkonsumsi poin skill yang berlebih, tapi akan menghasilkan damage yang sangat besar di single target. Bahkan Archer menjadi karakter yang bisa menyerang secara beruntun, dan setiap kali dia memakai skill secara beruntun akan mengalami sebuah peningkatan damage. Paling cocoknya karakter ini dibarengi dengan karakter Sparkle yang sekalian akan rerun di fase pertama di 3.4. Nah, untuk karakter Archer di sini gua pakai Lycon yang bisa kita beli di toko Herta secara gratis. Untung-untung kalian bisa mengeluarkan 200 kali wap di semua banner. Karena kan semua akumulasi yang totalnya 200, kalian akan mendapatkan Lycon Archer secara gratis. Yap, bener, Lycon limited secara gratis coy. Jadi LC ini emang best option banget, tapi alternatifnya kita bisa pakai Lycon ini. Speed gua nggak tinggi-tinggi ya, itu cuma 105. Crit rate 63% karena gua bakal bareng Trailblazer Remembrance. Nanti bakal dapet buff untuk naikin 10% crit rate. Jadi ya bisalah lu dapet sekitar 70% crit rate. Crit damage 169. Nah, saran gua, kalian pakai karakter yang namanya Sparkle buat di tim Archer. Nah, kenapa? Karena Archer ini termasuk karakter yang mengkonsumsi poin skill yang cukup banyak. Jadi Sparkle ini bakal membantu di tim karena Sparkle ini bisa ngasih buff poin skill sampai 4 poin. Oke, di sini gua bakal nyobain karakter si Archer. Si manusia bisa menggunakan semua senjata atau Master of Weapon. Yang pertama kita skill lagi semua karakter 3D, Remembrance MC, sama Archer yang terakhir gua. Ya, pokoknya kita pakai karakter support, semua buffnya kita kasih ke Archer. Archer itu karakter yang bakal menjadi karakter hyper carry parah cuy. Karena damage-nya yang gede di single target. Nah, kalau udah gini, kita spam skill. Nah, kalau udah SP-nya habis, dia bakal otomatis stop di skillnya tersebut. Kita spam lagi, kita pakai saja ulti-ulti karakter. Terakhir si Sparkle. Nah, disinilah kita bakal spam skillnya si Archer. Oh, untuk ultinya aja 500.000 damage-nya. Dan selesai, gampang banget pokoknya pakai Archer ini. Selain hal-hal tadi yang udah gue jelasin tentang kolaborasi Honkai Star Rail dan Fate or Stay Night ini, di versi 3.4 juga, Honkai Star Rail menghadirkan bintang 5 karakter eksklusif baru yang bertipe fisikal memiliki pet destruction, yaitu Painon. Karakter DPS Destruction dengan 2 wujud yang memiliki kekuatan setara dengan Emanator.
bahkan menjadi karakter yang memiliki animasi ulti terbaik sejauh ini di Honkai Star Rail. Gua saranin setelah kalian punya Saber dan Archer, sebaiknya kalian punya karakter Paimon ini. Ada juga beberapa event WAP kolaborasi dengan bonus login 7 hari, di mana kalian akan mendapatkan 10 Star Rail Special Pass secara gratis. Event-event seperti Origami Bird dan Workshop Hewan Tunggang, dan beberapa latar belakang baru, musuh baru, dan tantangan baru siap menguji mental para player-player HSR. Ya, sekian video gua. Terima kasih banget yang sudah menonton video ini. Tunggu apa lagi? Unduh dan mainkan sekarang juga Honkai Star Rail. Ada di PC, iOS, Android, dan PS5. Dengan link yang saya sediakan di deskripsi video ini ya. Terutama nih buat kalian yang ngikutin anime Fate. Crossover ini nggak cuma karakternya saja guys, ada story event sampai fanservice karakter HSR bertemu langsung dengan karakter anime Fate or Stay Night. Dan terjadilah momen-momen yang paling bersejarah di Honkai Star Rail. Jadi menurut gua, kalian yang ngaku-ngaku fans anime Fate, kalau nggak nyobain HSR yang collab dengan Fate, kalian gua sebut karbit sih. Atau yang dulu-dulu pernah main HSR, sini comeback lagi sini main HSR. Gua tantangin kalian Zero Cycle di MOC pakai karakter Saber atau Archer.